Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa rahimakumullah. Bersyukur bersama-sama, mari alhamdulillah kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Di antaranya Allah masih ringankan kita, mudahkan kita beramal solih. Itu adalah nikmat yang mudah-mudahan selalu istiqomah, senantiasa mampu kita tunaikan sampai akhir hayat kita, sehingga kita mampu pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan bersama kepada junjungan kita, teladan kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang layak diakui sebagai umatnya Nabi, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan baik dunia, lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah. Ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa rahimakumullah, tema kita pada hari ini kita bareng-bareng belajar bersama tentang bersegeralah kita menuju ampunan Allah. Kita membahas tema tentang pentingnya kita bertaubat kepada Allah, karena setiap kita, saya yakin termasuk yang sedang berbicara ini, tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Maka selayaknya seorang pendosa, kita semestinya sering dan bersegera untuk menuju ampunan Allah. Kalau ditanya di majelis taklim ini, kira-kira ada tidak yang hadir ke sini tanpa membawa dosa? Ada tidak kira-kira? Semua kita pasti merasa bahwa diri kita pernah berbuat salah, khilaf, dosa, baik kecil, sedang maupun besar. Baik itu dosa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka orang bertaubat itu dalam Al-Quran, khususnya kita yang beragama Islam, adalah satu keharusan. Karena itu adalah perintah. Maka manusia, siapapun orangnya, dia akan bertaubat. Jadi fasenya itu manusia bertaubat itu kalau dia merasa diri itu adalah merasakan penyesalan dalam kehidupannya. Tanpa penyesalan mustahil dia bertaubat. Gimana? Ada orang berbuat salah, berbuat dosa, kalau belum hadir rasa penyesalan, mustahil kemudian akan bertaubat. Seseorang bisa merasa diri menyesal itu kalau dia memiliki kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, mustahil dia menyesal. Dan tanpa kesadaran,
kesadaran akan membawa satu penyesalan, kemudian sadarnya seseorang itu bisa terjadi kalau diawali dengan perenungan-perenungan terhadap diri kita. Jadi kurang lebih fasenya berangkat dari perenungan terhadap diri kita, merenungi diri kita masing-masing, terutama ketika kita pernah berbuat dosa, kita renungi, ya Rob, kenapa dulu saya pernah berbuat demikian? Kenapa dulu saya sebodoh itu? Kenapa saya pernah terjerumus dalam satu dosa yang sering saya lakukan? Itu kan perenungan demi perenungan. Kenapa saya bergaul dengan ini dan itu sehingga saya ikut terbaur dalam kemaksiatan? Kenapa kemudian saya tidak belajar agama sejak awal sehingga diri saya tidak dibentengi dengan iman yang kuat? Itulah perenungan. Perenungan ini adalah pintu gerbang dari masuknya kita kepada taubat. Maka kalau kita mau bahas tentang taubat, menuju ampunan kepada Allah, kita harus berangkat dari perenungan diri kita masing-masing. Karena kalau kita tidak merenungi, mustahil kemudian kita akan sadar. Kalau kita tidak sadar, mustahil kemudian akan hadir satu penyesalan. Dan tanpa adanya penyesalan, tidak ada manusia yang kemudian bertaubat kepada Allah. Maka siapapun diri kita, dimanapun kita berada, usia berapapun kita, apapun jenis kelamin kita, mari kita berangkat dari merenungi nasib kita, merenungi apa kehidupan kita yang sudah kita laksanakan ini. Apakah yang kita lakukan ini sudah dalam tracknya Allah, sudah dalam jalur-jalur yang Allah ridho, atau justru dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita menyimpang, seringkali kemudian kita berbelok arah. Dan ketika kita berbelok, apakah beloknya kita itu terlalu jauh atau baru sebentar? Kalau baru sedikit, bersegeralah kemudian kita putar balik, cari jalur lagi, ibarat kita sedang mengikuti jalur yang diarahkan oleh GPS. Ketika kita keluar dari jalur akan diingatkan, maka segera mungkin kita kemudian putar balik. Atau mungkin di antara kita menyimpangnya sudah terlalu jauh. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Sedangkan Quran surat Ali Imran ayat 133, setiap kita yang menyadari bahwa ternyata kita sudah berbelok, menyimpang dari jalan yang semestinya, maka bersegeralah. Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Seakan-akan Allah ngobrol sama kita yang pernah salah. Seakan-akan Allah itu menyapa setiap para pendosa dan mungkin kita di dalamnya. Wahai para orang yang pernah berbuat dosa, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u, bersegera. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah akan memberikan usia kepada kita. Mungkin ada yang berpendapat, besoklah kalau sudah tua. Saya kan masih muda, kalau taubatnya sekarang kayaknya kurang asik. Nantilah ketoke kan nek salah usiane muda kan lumrah. Kalau salah usianya remaja lumrah, banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi kata wasari'u, bersegera, karena kita enggak tahu apakah usia kita sampai tua. Apakah usia kita sampai yang kita harapkan untuk bertaubat nanti? Mungkin matahari esok masih bisa terbit, tapi belum tentu usia kita. Maka itulah ayat menyebutkan bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah, bertaubat, menyesali semenyesal-menyesalnya perbuatan kita. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang pertaubatan, lebih dulu kita kaji lagi. Coba dijawab ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang taubat,
Apa sih itu taubat? Kalau ibu hadirin semua dimanapun berada, dengar kata taubat, mengajak orang bertaubat, kepengin taubat, tahu dulu apa sih itu taubat. Apa kira-kira taubat itu menurut ibu-ibu? Meminta ampunan kepada Allah. Terus yang lain? Kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tahu definisi dari tobat itu, maka kita melangkahnya itu benar. Segala sesuatu, kalau kita belum tahu definisi terlebih dahulu, kadang-kadang ada orang maksudnya baik tapi jalan yang ditempuh tidak tepat. Kenapa? Definisinya belum ketemu. Jadi taubat itu adalah, tadi banyak yang sudah menjawab, betul. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Saya ulang nih. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan kesalahan, kehilafan, dosa yang telah dilakukan, serta berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi setelah meninggalkan dosa, meninggalkan khilaf, meninggalkan salah, berusaha kembali kepada Allah, kemudian berusaha memperbaiki diri. Setelah kemudian memperbaiki diri, ditutup dengan berusaha tidak mengulanginya. Itulah taubat. Jadi tidak hanya sekedar kembali kepada Allah, tetapi kembalinya itu karena kita sadar bahwa kita salah. Kita sadar kita pernah dosa, kita pernah khilaf. Kemudian kembali diiringi kita memperbaiki diri kita masing-masing. Contoh, kalau ada orang pernah meninggalkan sholat sekali, dua kali, bahkan dengan sengaja, maka setelah dia berusaha kembali, dia perbaiki. Sholatnya dia perbaiki, mungkin berangkat dari toharohnya yang diperbaiki, berangkat dari bagaimana sih belajar sholat, bacaannya seperti apa, janjane gerakan sholat seperti apa. Sudahkah kemudian kita perbaiki kualitas sholat kita? Atau jangan-jangan sholat kita hanya sebatas rutinitas saja, adzan, wudhu, sholat, salam, selesai, begitu saja. Tidak ada usaha untuk memperbaiki kualitas kita. Kita memiliki apapun saja, kita tidak rela barang yang kita miliki kayak gitu, terus gitu kan gak rela. Maksudnya seringkali di antara kita dalam beriringnya waktu kita upgrade apa yang kita punya. Dulu ibu-ibu pakai jilbab, jilbabnya kan belum model seperti ini. Zaman tahun 90-an kira-kira model jilbab kayak apa? Ada yang masih ingat? Ya. Ada yang di kampung-kampung yang penting menutup kepala. Kalau bahasa di kampung saya seperti apa nggih? Seperti klukupnya orang ke gunung itu loh. Dan itu simbah-simbah putri kan banyak sekali nggih. Jadi cuma napa nggih istilahnya niku. Jadi hanya seperti penutup kepalanya anak bayi itu loh. Ya, ketu nggih, ketu itu seperti itu. Jadi ya memang rambutnya memang tidak terlihat tapi ngepas bagian kepala begitu saja. Ya kan? Berkembangnya waktu kan di-upgrade. Pakaian juga sama, nggih. Sandal zaman dulu dengan zaman sekarang kan mengalami, yang kita miliki saja kita berusaha untuk mengikuti, memperbaiki biar tidak ketinggalan zaman. Lah, perbuatan kita harusnya pun di-upgrade. Kalau dulu tidak baik, perbaiki diri kita. Setelah kita memperbaiki diri kita, kemudian kita berusaha tidak mengulangi yang dulu pernah kita lakukan. Itu taubat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian ada dalam ayat yang lain, kita pindah ke ayat, kalau tadi Ali Imran 133, kita diminta bersegera untuk menuju ampunan Allah. Karena ketika kita bersegera menuju ampunan Allah, Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang yang takwa.
Orang yang takwa itu diantaranya yang pernah salah, yang pernah khilaf, yang pernah dosa, kemudian segera menuju ampunan Allah untuk memperbaiki diri. Maka dia masuk kepada fase takwa. Kemudian dari Ali Imran 133 kita pindah ke Quran surat An-Nisa ayat 17. Siapa kemudian yang pantas mendapatkan ampunan Allah? Apakah semua orang yang salah akan diterima taubatnya oleh Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga ketika kita berusaha untuk bertaubat, ketika kita berusaha memperbaiki diri, kita berharap Allah benar-benar ampuni. Maka firman Allah di An-Nisa ayat 17 nanti disambung dengan 18, Allah berfirman, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya kata Allah, bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Bijahalatin itu karena tidak mengerti. Thumma yatubuna min qarib, kemudian segera bertaubat. Min qarib itu segera bertaubat, jadi tidak ditunda-tunda. Wa kanallahu 'aliman hakima. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau kita kemudian kaji tafsiran ayat ini, dari tafsir, mengutip dari tafsirnya Ibnu Katsir, di sini tadi disebutkan bahwa orang-orang yang akan diterima taubatnya adalah orang yang berbuat dosa karena tidak mengerti. Berarti dia salah karena belum tahu. Ada orang dia minum minuman keras mungkin karena dia nggak tahu bahwa minum minuman keras adalah dosa besar. Ada orang melakukan judi online, dia nggak paham ternyata kalau judi itu masuk kategori dosa. Apakah ini yang kemudian dimaksud sebagai bijahalatin, berbuat dosa karena tidak tahu? Maka mengutip dari yang disampaikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disampaikan bahwa Abu Qatadah meriwayatkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan setiap perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, maka hamba itu disebut jahil. Jahil itu bahasa Arab artinya bodoh. Jadi kalau ada orang berbuat perbuatan yang salah menurut kacamata agama, berbuat dosa, maka pelaku dosa itu disebut jahil, bodoh. Ibu-ibu kenal Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Tahu ya? Ada. Kalau ditanya kenal, nggak kenal. Ya. Tapi kalau tahu Abu Jahal ya, pernah dengar cerita Abu Jahal? Siapa sih Abu Jahal, Bu? Siapa? Paman Nabi. Berarti hubungan sama Nabi secara keluarga itu jauh atau dekat? Dekat, wong paman kok. Paman kan saudara ayah. Berarti kan dekat. Dia sebetulnya di masyarakat tempat tinggal Abu Jahal itu orang yang pandai luar biasa. Jadi secara kecerdasan orang yang luar biasa. Bahkan para pengikut-pengikutnya menyebut Abu Jahal itu sebagai sebutan Abul Hakam. Orang yang pinter, memiliki pengaruh yang kuat di masyarakatnya. Tokoh masyarakat yang disampaikan banyak orang yang mendengar. Bedanya tokoh dengan yang biasa itu kan, kalau tokoh menyampaikan sesuatu orang mendengarkan, orang merespon. Kalau mengajak banyak yang mengikuti, kalau melarang banyak orang yang meninggalkan, kan tokoh itu. Lah Abul Hakam pamannya Nabi ini cerdas. Tapi kenapa disebut sebagai Abu Jahal dalam agama Islam? Kenapa? Karena dia tinggal bersama Nabi Muhammad, sering mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan Al-Quran, sering mendapat ayat-ayat Allah,
tetapi dia tidak mau menerima. Maka disebut Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, orang yang berbuat dosa atau salah disebut jahil, orang yang bodoh. Abu Jahal dedengkotnya orang yang bodoh. Kenapa? Tinggal yang menasehati bukan lagi ustadz, bukan lagi kiai, bukan habaib, bukan alim ulama, Nabi langsung Rasulullah Muhammad SAW. Kan sudah kurang apa lagi? Dan itu keponakan sendiri. Tapi Abul Hakam tidak mau karena ada gengsi yang luar biasa. Ada ego yang sangat kuat. Jadi kadang-kadang yang menutup pintu hidayah itu kadang-kadang ego juga. Contoh, ketika kita merasa strata sosialnya lebih tinggi, sek ngandani justru strata sosialnya di bawahnya. Maka kan kadang sopo ide wani-wanine ngandani, gitu kan? Aku ki, berapa banyak orang yang tidak mau disebut salah karena dia merasa memiliki kedudukan. Bahkan kadang-kadang sering terjadi di rumah tangga. Ketika ada mungkin anak, ponaan memberikan sesuatu itu terkait kebenaran, yang lebih tua kadang kan menjawab, "Dek sih ngerti apa bocah wingi?" Ya kan? Karena ada ego yang menutupi diri kita untuk mengakui bahwa kita sebetulnya salah, sebetulnya kita keliru. Nah, maka tafsirnya Ibnu Katsir terkait Quran surat An-Nisa ayat 17 yang mengatakan bijahalatin, itu orang yang berbuat dosa baik sengaja atau tidak sengaja, maka pelakunya disebut jahil atau bodoh karena dia sedang dijauhkan dari hidayah. Jadi terlihat bodoh dalam pandangan Allah. Seharusnya dia sholat, kok nggak sholat, lagi bodoh sekalipun dia sarjana. Harusnya puasa Ramadan, makan mie ayam sama es teh siang hari, disebut lagi bodoh padahal magister. Kalau dia bukan hak miliknya kemudian diambil, dia masuk ke kantongnya, itu perbuatan salah atau benar? Salah, maka pelakunya disebut jahil, bodoh, sekalipun dia adalah orang pejabat, pendidikannya doktor. Tapi ketika melakukan keburukan, di dalam Al-Quran tafsir Ibnu Katsir disebut orang yang bodoh. Kenapa? Dia sedang melakukan dosa. Jadi bodoh itu bukan mereka yang tidak sekolah sebetulnya. Apalagi ketika, mohon maaf kalau kita melihat sejarah masa lalu, 1400 tahun yang lalu di masa Rasulullah Muhammad SAW, kalau melihat tentang kebodohan dan kecerdasan, jangan disamakan dengan standar bodoh dan cerdas hari ini. Akan berbeda nanti pemaknaannya. Hari ini orang disebut pintar kalau apa, Bu? Hari ini loh, secara umum orang disebut pintar kalau apa, Bu? Sekolahnya tinggi, wong pintar lah. Sekolahnya sampai mana? Sampai S1, S2, S3, berarti orang pintar. Kalau ada anak sekolah masuk SD, ditanya gurunya kelas 1, coba ayo cek bacaannya, sing mocone lancar, iki bocah pintar, iso moco, ayo coba nulis, kok tulisannya rapi, iki cah pintar. Sing ora iso nulis, mboten saged baca, belum bisa, bukan tidak bisa, disebut urung pinter, isih bodoh, soale kudu diwaca kalih gurune soale. Lah itu kalau disamakan dengan zamannya Nabi tidak bisa. Lah Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah itu bodoh? Padahal Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Siapa di sini yang berani? Pemirsa dimanapun berada, ada yang berani mengatakan Rasulullah itu orang bodoh? Jadi standar bodoh dan pintar dulu dengan sekarang tidak bisa disamakan. Rasulullah cerdasnya luar biasa.
Memang ada rahasia kenapa Allah itu memberikan takdir Nabi itu termasuk sifatnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Salah satunya adalah mengkanter anggapan yang menganggap bahwa Al-Qur'an yang setebal itu 30 juz adalah karangannya Nabi Muhammad. Kan ada tuduhan seperti itu, alah itu karangannya Muhammad toh. Rasah manut Nabi Muhammad ini ngarang gitu kan. Maka dikanter ngarang piye, nulis saja nggak bisa kok. Baca saja nggak bisa, maka langsung pernyataannya itu langsung tertolak. Mana bukti bahwa Rasulullah itu cerdas luar biasa? Contohnya, beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi tingkat hafalannya itu di luar nalar. Begitu Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, dibacakan ayat, maka seketika itu Nabi itu hafal dan nanti disampaikan kepada para sahabat. Dari mulai ayat yang turunnya pendek sampai ayat yang panjang. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kan Nabi pernah mendapat wahyu sekali turun hampir 1 juz di Quran surat Al-Anfal kalau tidak salah. Dengar sekali 1 juz, bayangkan Bu. Bukan 1 ayat. Bukan 1 ayat. Coba ibu dengar 1 ayat kemudian hafalkan. Dengar 1 kali bisa, hebat. 1 ayat saja. Jangan ayat yang familiar, di luar juz amma dong. Ibu dengar di radio, dengar di TV, ayat dibacakan, ibu dengar, ulangi, bisa. Udah jempol banget tuh. Ini mesti jamaah sing konsentrasinya tinggi, cerdas. Kini seayat Nabi hampir 1 juz tuh kalau surat Al-Anfal kalau tidak salah itu. Itu sekali dibaca nanti disampaikan. Berarti pinter apa mboten Nabi Muhammad? Pinter. Maka ketika Nabi menyampaikan ayatnya itu para sahabat menyimak dan para sahabat merekam. Cara merekamnya itu kalau kita harus pakai aplikasi play rekam, kemudian nanti zaman Nabi itu langsung rekamannya di sini. Berarti zaman itu indikator kecerdasan sahabat-sahabat Nabi ketika memiliki daya hafal yang luar biasa. Salah satunya sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu apapun yang dilakukan Nabi, baik hadis maupun mengulang firman Allah, itu Ibnu Abbas langsung menyerap. Itu luar biasa ya. Jadi Nabi itu cerdas luar biasa, cerdas sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah maka terkait dengan tadi bahwa dosa itu pelakunya disebut jahil atau orang yang bodoh karena dia sedang menghilangkan baik secara sengaja ataupun tidak menghilangkan petunjuk Allah. Kan kalau orang lagi berbuat salah, kalau dia posisi tidak tahu ya mungkin dilakukan saja begitu ya. Orang nggak tahu bahwa minum khamr tadi itu dosa, karena nggak tahu ya minum biasa saja. Mungkin orang-orang barat karena nggak pernah ngaji, ya kulkasnya isinya bintang, isinya bir, isinya whisky dan sebagainya. Mungkin mereka karena tidak tahu jadi biasa saja. Tapi bagi yang tahu juga kadang-kadang jane ngerti sih nek kuwi dosa. Iki ngerti jane ning ya piye meneh ya wong gikara kocok. Maka pengetahuan dia tentang ketahuan itu adalah sesuatu yang tidak boleh, itu sedang dia hilangkan kemudian dilakukan. Seorang pencuri misal, saya yakin seorang pencuri, copet, rampok, jambret, begal dan segala jenisnya itu ketika melakukan janjane mereka sadar nggak kira-kira Bu? Sadar bahwa itu perbuatan salah, tapi sedang dia sampingkan dulu. Disitulah kemudian disebut bodoh. Kenapa? Jane ngerti neng kemudian ora dirungokake, diindahkan begitu nggih. Ya ora digatekake lah. Itu. Kemudian ayatnya orang yang berbuat salah disebut bijahalatin atau orang yang bodoh. Kemudian tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dengan segera. Min qarib itu dengan segera. Tapi kalau bahasa Arabnya qarib itu kan dekat. Dekat nggih. Maka Ibnu Katsir
dalam tafsirnya itu mengutip bahwa Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan yang dimaksud dengan min qarib adalah batas maksimal untuk bertaubat adalah dari mulai dia mengerjakan dosa sampai dia melihat malaikat maut. Jadi kita sedang membahas waktu taubat. Kapan sih waktu taubat itu Allah terima? Maka disebutkan min qarib. Memang artinya segera bertaubat. Tapi tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud segera itu adalah dimulai dia berbuat salah, kemudian setelah itu dia bertaubat. Batasannya sampai kapan? Sampai dia melihat malaikat maut. Maka ada hadis Nabi mengatakan innallaha sesungguhnya Allah yuqbalu taubatal abdi malam yugharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba sebelum nafasnya sampai pada kerongkongan tenggorokan, malam yugharghar. Jadi itu batasannya. Kok disebut qarib? Lah, antara usia manusia sampai dia meninggal itu kan cepat sekali. Siapa yang di sini merasa uripe wis suwe banget? Sinten teng mriki sing yuswane paling sepuh enten mboten teng mriki usia 70 enten? 80 ada. Usia 80 niku dangu napa kaya nembe wingi nggih Bu, Mbah Putri? Dangu nggih. Tapi kalau kita coba simpulkan kehidupan kita, jan ketokne nembe wingi lho kita sekolah. Jenengan masih ingat enggak masa-masa sekolah? Masa-masa konyol ketika sekolah ketokne nembe wingi kok ngerti-ngerti anake mawon pun lulus sekolah. Itu menandakan bahwa hidup kita singkat. Coba ibu, mohon maaf, yang pegawai kemudian pensiun. Weleh wis pensiun ketone nembe wingi lulus kuliah kok saiki wis pensiun. Saya masih ingat hari pertama saya masuk kerja, sekarang sudah pensiun. Ibu yang mendapat cucu baru, putu. Ingat ya, wah ketone nembe wingi nyong bojo, saiki wis putu. Maksudnya bahwa kehidupan dunia itu singkat. Dunia saja dari Allah ciptakan alam semesta sampai nanti hari kiamat dibandingkan dengan usia nanti di yaumul kiamah niku kan tidak sebanding. Al-yawmu indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya nanti di sisi Allah, nanti setelah hari kiamat kan ada hari setelah kiamat, itu harus kita imani, ya kan? Di antara iman kita kan mengimani terjadinya hari kiamat dan iman terhadap hari kemudian. Lah, hari kemudian itu satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dunia. Niku sedinone sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita bandingkan, kita komparasikan waktu dunia dengan waktu akhirat, niku sempit sekali dunia. 60 tahun, halah mong sak tetes. Singkat sekali. Indonesia kan ketone wis suwi banget merdeka tahun 1945. Lo ngerti-ngerti sekarang 2000 mau 2025 sebentar lagi. Ketone nembe wingi, artinya singkat. Min qarib, Ibnu Abbas mengatakan min qarib itu waktu taubat niku singkat. Mulane ampun main-main. Kenapa singkat? Kalau ada yang mengatakan, "Walah ngemben mawon." Lah wau contone ngerti-ngerti mpun tuwa, ngerti-ngerti pensiun, ngerti-ngerti walah dene wis lara kaya nembe wingi paling kuat, dene saiki wis presan. Jadi min qarib itu memang bahasanya adalah segera bertaubat, tapi Ibnu Abbas dalam tafsiran Ibnu Katsir mengatakan itu sebetulnya waktu yang sangat singkat. Batasannya dari mulai dia berbuat salah sampai nafas sebelum dia sampai kepada tenggorokan atau sampai dia melihat malaikat maut. Karena hampir semua manusia ketika nanti mendapati ajalnya, dia akan menyadari, kan akan dinampakkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau banyak baiknya ditampakkan nikmat-nikmatnya.
Dia akan dapat ini. Kalau banyak buruknya ditampakkan, maka hampir setiap para pendosa ketika melihat ulah dene nasibnya ke arep elek teman, maka setiap manusia yang nafasnya sampai tenggorokan dia akan mengucapkan taubat. Mana buktinya? Lanjutan ayat 17, yaitu di ayat ke-18. Jadi Allah menyebutkan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Lanjutannya, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Jadi ini membuktikan ayat ini kalau ada orang dia sampai pada dijemput malaikat maut, maka dia akan mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang. Itu taubat yang tidak akan diterima karena sudah masuk deadline. Waktunya pun rampung niki. Seperti halnya Fir'aun itu kan mengakui bahwa Nabi Musa dan Allah satu-satunya Tuhan. Kapan Fir'aun ketika mengakui itu? Ya ketika cengap-cengap di Laut Merah. Wis ngerti nek arep is dead. Sudah yakin bahwa dirinya tidak akan selamat, maka dia baru mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan, Allah lah yang pantas disembah. Dan itu diulang-ulang sampai berkali-kali sama Fir'aun. Tapi pertanyaannya apakah diterima taubatnya? Tidak. Maka kalau kita tanya, kenapa Allah perintahkan bersegera bertaubat? Karena waktunya singkat sekali. Dari mulai melakukan dosa harus bertaubat sampai maksimal tadi malam yughorghor, sebelum nyawa sampai pada tenggorokan. Karena ketika itu orang akan mengatakan inni tubtul ana, saya akan bertaubat hari ini. Kata Allah, terlambat. Corok ibu-ibu niku kemarin-kemarin kemana aja? Hello. Karena kadang-kadang ketika kita berusaha menasehati dan sebagainya berkali-kali, kemudian yang bersangkutan setelah sekian kali kita nasihati kemudian menyadari, kemudian teko terus nyong arep ngaji lah mbak yo, mbok ngesok nek ono ngaji meneh nyong dijaki yo, terus jenengan sing samben dino WA terus, onten flyer dikirim terus muni ya Allah wis pirang ewu nyong WA jenengan lagi wis saiki direspon ya Allah mbak ini Bu Nur pengalaman nih kayaknya ya. Iya. Tapi kalau sebelum manusia itu nafasnya belum sampai tenggorokan, maka sepanjang waktu itu Allah akan menerima taubat kita. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ada satu sabda Nabi, kadang-kadang kan orang pesimis ya Bu. Orang pesimis itu karena apa? Karena kurangnya ilmu, makanya dia pesimis. Maksudnya pesimis gimana? Mosok yo kelasik nyong sing dosane pol akeh, grepo ditampa yo tobaté. Karena dia merasa ya Allah jarang beribadah, wajib saja melanggarnya terang-terangan. Puasa Ramadan full tidak pernah, dan dia merasa kan ada orang kalau malunya masih tebel di rumah sahur, puasa, terus mungkin nek ora kuat nang Wonosobo bakso. Terus mungkin balik melih etok-etok lemes niku isih lumayan karena malu ketahuan. Tapi kan ada orang sing terang-terangan. Jadi konangan maam ki ora apa-apa. Nyong pancen urung bisa puasa ka. Ngoten niku kan ada yang terang-terangan seperti itu. Jadi yang satu, yang pertama, kasus pertama rodo mending. Kenapa? Dia malu ketika dianggap tidak berpuasa.
Lah ketika ada orang yang merasa dosa saja dia melakukan terang-terangan, mohon maaf nih Bu, kalau ada orang berbuat zina kudune kan umpetan. Tapi mohon maaf, seorang pekerja seks komersial PSK ini bukan terang-terangan. Malah dia ibarat orang jualan itu kan mempromosikan dirinya. Towo kan. Dan kan itu kan biasa mawon. Lah orang-orang yang seperti itu, siapapun dia ketika sadar itu kan kadang pesimis. Mosok sekelas aku ya Allah, kira-kira masih layak enggak sih masuk surganya Allah? Maka kadang-kadang kalau gaulnya tidak sama orang yang tepat dan lingkungan yang tepat, akhirnya pun onten kerentek niat, mboten dadi, mboten sias balik meneh. Alah wis kadung lah prige maning. Wis kaya ngene kok. Wis teles klebus, ora mung teles klebus, reget kabeh. Nek teles emong lengene baju karena nyemplung kecipretan lengene, taubat wah dilap-lap-lap-lap, di hair dryer sedikit meneh garing. Nek pun teles kebus, lumpur di mana-mana, walah kayane wis penuh dengan dosa. Maka banyak orang gagal bertaubat karena pesimis. Maka ketika ada orang-orang yang merasa dirinya itu pesimis karena memiliki dosa yang sangat besar, memiliki dosa yang terus-terus dia lakukan sebanyak buih di lautan, setinggi langit, seberat isi bumi, maka Allah beri kabar gembira kepada kita semuanya. Kalau kita merasa kita ahli dosa, ahli maksiat, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda merasa Anda itu adalah pendosa, bahkan terang-terangan berbuat dosa, ada kabar baik dari Allah, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ini bisa dicek. Coba para pendosa siapapun kita, baca Az-Zumar 53. Itu kabar baik dari Allah yang menyampaikan kepada kita semuanya yang merasa diri banyak dosa. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nek jenengan semerep wong iman perasaane pripun? Ada teman, ada saudara iman kalih jenengan, kira-kira diingat-ingat tidak? Misal nggih, ibu, niki contoh saja. Ibu pengen nguliahke putrane. Kalau pengalaman saya, karena orang tua tidak pernah sekolah, njuk kepengin nguliahke anak, kan orang tua nggak ada bayangan. Beda dengan ibu-ibu muda hari ini, ajeng kuliah bayangannya pun komplit. Kenapa? Dia pelaku. Tapi simbah dan orang tua kita zaman dulu kan mboten nonton bayangan. Iki nek nguliahke anak nang Jakarta ki engko piye kuliahe, manggone kepripun, daftare pripun, kan buntu, nggih mboten? Coba jenengan saya visualisasikan seperti itu. Kalau ibu-ibu yang modern hari ini kekinian menyekolahkan anak, nggak bingung lagi. Kenapa? Pengetahuan tentang nanti cara daftar, ngekos teng pundi, carane ajeng ngekos, cari apalagi sekarang kan aplikasi kos kan banyak sekali sekarang. Lihat dulu coba simbah kita yang SD saja orang lulus terus ajeng nguliahke putrane. Kan nggak ada sama sekali informasi terkait itu. Buntu kan? Nah, terus dikala buntu itu onten wong, Pak, ajeng nguliahke putrane. Nggih, ajeng tak kuliahke teng Jogja. Nggih, ajeng tak pondokke teng Jawa Timur. Nggih, ajeng tak kuliahke teng Jakarta. Terus nek ajeng kleresan kula gadah sederek teng Jakarta. Tumut kula mawon napa? Nginjang kula kleresan dinten Jumat kula ajeng mriko napa sareng mawon. Estu napa, Pak? Lah saestu. Terus mboten mung diterke, digoleki kose, didaftarake, ngertine beres terus putrane kondur cerita kalih wong tuane. Kira-kira jenengan ngeling-eling kebaikan orang itu tidak? Pasti dieling-eling.
Luar biasa, Masya Allah, Bapak niku emane pol. Kenapa? Karena kita nggak ada bayangan apa-apa. Lah kalau terhadap orang yang berbuat baik kepada kita sering kali ingat-ingat kebaikannya, maka Allah jauh berlipat-lipat kebaikannya daripada orang tersebut. Bagaimana? Dari panggilan Allah kepada ahli maksiat saja Allah mengatakan ya ibadi. Allah tidak menyebut wahai pendosa. Allah tidak menyebut hei wong sing reget. Coba jenengan nek lenggah jejer wong sing nuwun sewu ODGJ, jenengan mau makan bakso, kemudian ada ODGJ minta-minta terus lenggah teng jajarin jenengan ora tau adus pirang-pirang minggu, terus Bu nyuwun tempe kemule jajari persis pripun kira-kira? Risih napa mboten? Jenengan kasih uang tapi udah sana hus Gusti Allah niku kalih wong-wong sing reget dosane pirang-pirang, manggilnya bukan para pendosa, ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah, iman mboten niku Gusti. Padahal setiap ada kewajiban ditolak, mboten dilakoni, larangannya justru selalu dilakukan. Gusti Allah le nyebut ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas. Disebut melampaui batas, bukan wahai hambaku yang kotor, yang hina, bukan. Wahai hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu semuanya berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Kira-kira Allah begitulah. Jadi kalau mungkin anak kita nggak segan-segan anak kita kotor kemudian dirangkul, sini mandi sama mama sini. Walaupun ibu bersih, tapi putra ibu pulang dari sepak bola kotor, dipolo, ayo sini sama ibu. Iya wong anake dhewek. Jajal rasa hado-hado, anake tanggane sing jajar bal-balane bareng. Sing siji ditepeluk, sing siji kan dicaneng klambine. Ayo bali. Merasa kita nggak mau, iya nggak? Tapi Gusti Allah luar biasa. Qul ya ibadi, wahai hambaku sini. Wahai para pendosa yang merasa dirimu kotor, yang melampaui batas, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni apapun dosa yang kamu perbuat. Kamu pernah berbuat salah berupa apa? Minum minuman keras, aku akan ampuni, kata Allah. Kalau kamu merasa kamu pernah dosanya zina, aku ampuni, kata Allah. Saya pernah bunuh orang, kata Allah, saya ampuni. Saya makan riba, apapun saya makan, yang penting kenyang, saya ampuni, kata Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sejalan dengan ayat ini ada satu sabda Nabi yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rasul menyampaikan satu hadis qudsi. Hadis qudsi apa itu, Bu? Hadis qudsi itu hadis yang berasal dari perkataannya Allah, firmannya Allah, tapi di Al-Quran tidak ada. Disampaikan oleh Rasulullah, sumbernya adalah dari Allah yang menyampaikan, namanya hadis qudsi. Jadi Anas bin Malik pernah mendengar Rasul menyampaikan tentang perkataan Allah, bahwasanya Allah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, ya ibnul Adam, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni apa yang telah engkau perbuat dan aku tidak peduli. Berikutnya, wahai anak Adam, ya ibnul Adam, seandainya dosamu sampai ke langit, bayangkan Bu, sampai ke langit, padahal jarak bumi dengan langit berapa itu?
Jarak antara bumi dengan matahari saja 900 juta kecepatan cahaya. Jarak, padahal matahari ada di langit yang pertama. Sedangkan langit Allah ada 7 lapis. Kalau ada dosa manusia, kata Allah, dosanya sampai ke langit, berarti kan akeh pol. Walah mboten muni sak gunung. Lah gunung niku kan wong cendak nek dibandingke langite Gusti Allah. Itu ada dosa sampai ke langit, kata Allah. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli terhadap dosamu. Jadi Gusti Allah pun mboten ngeling-eling melih dosane. Lanjutannya, wa ya ibnul Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi. Isine bumi, abote bumi pinten gram, Bu? Dibandingake emas jenengan. Pinten gram bobote bumi? Walah mbot kayaknya mboten sing saged nimbang nggih. Umpama ada ilmuwan yang memprediksi, niku ngomong prediksi. Timbangannya nggih napa niku nimbang. Tapi kan secara ilmu sains ada itu hitung-hitungannya. Bumi itu bobote pinten, berat massa bumi berapa, ada itu. Ning kula ya pas maca niku ya pancen kula ngeling-eling njuk kira-kira nimbange nganggo apa. Terus kula mbayangake, terus nek timbangane gedine pol-polan sing mikul sinten. Karena bayangan-bayangan kita wong kampung niku kan nek nimbang sayur kan kudu ana wong loro ditimbang. Terus ngeten. Lah terus bayangane kula ki bumine dikaya niku. Wah, pan pikulane gedhe banget nggih. Kata Allah, kalau ada manusia datang menghadap Allah membawa dosa seberat isi bumi, wah pol katrae dhuwure tekan langit, abote sak isi bumi, kata Allah, lalu engkau bertemu denganku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu pun, artinya dia tidak syirik. Dia tidak bersekutu kepada selain Allah. Niscaya aku, kata Allah, akan memberimu ampunan sebanyak itu pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada 3 kali Allah menyampaikan aku tidak peduli. Onten wong salah, onten wong dosa, dosane tekan langit, dosane sak abote isi bumi, berhak langsung menuju kepada Allah bertaubat. Aku ampuni, kata Allah, dan aku tidak peduli. Beda sekali dengan manusia. Nek manusia ada orang minta maaf, dimaafkan, ning cok kalih diimbui kata-kata ngeling-ngeling salahe. Jadi ketika dia sudah berkali-kali salah, kemudian sadar terus datang meminta ampun, Bude, Bule, Mbak, Dek, Pak, Bu, Nak, nyong njaluk ngapura yo yakin lah. Jebule nyongke salah, tak jaluk ikhlase ya umpamane. Ora apa-apa, ning aja dibaleni ya. Jan pas kae masya Allah, Rika pancen. Ya di ngapura ning kalih deling-eling. Nek mboten mungkin kalih ngeling-eling kalih wong liya. Oh siki mono njaluk ngapura, siki mono salaman, rekelingan. Nyono gen kelingan. Zaman kae masya Allah, nyong takon, disauri boro-boro, nolih bae ora. Siki mono, barang butuh ya njaluk ngapura. Pilih mesti arep delamane ngarep njaluk tolong. Ya Mbak di ngapura ya. Karo sing nomor loro ki Mbak, ngisukan nganu kae sing cilik karo nasi temenan. Nah, wi angger njaluk ngapura ana buntute. Lah niki nek wong daerah Afrika Utara niki kados niki modele. Jadi dimaafkan salahnya, tapi kalau bahasa anak mudanya dibully dulu, ya kan? Allah tidak, sekalipun dosanya memenuhi langit,
Aku tidak peduli asalkan hambaku ini mau datang kepadaku, kata Allah. Luar biasa Gusti Allah. Maka sekali lagi wahai para pendosa, wahai para pemabuk, wahai para penjudi, wahai para pembunuh, wahai para pezina, wahai para apapun ahli maksiatnya, tidak usah berputus asa kepada rahmat Allah, karena seberapapun dosa yang kita perbuat, Allah tidak akan memperdulikan dosa itu, tapi Allah akan bangga terhadap apa? Penyesalan yang hadir pada diri kita, kemudian meminta ampunan dengan taubatan nasuha. Itu Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai. Nek mencintai niku pripun? Pun mboten ngeling-eling. Jenengan kan kadang kan komentar nek pas lagi kondangan cewek penganten putrine ayune pol-polan penganten putrane orang ganteng mamane nggih. Ya Allah, gelem-geleme ya. Bisa-bisa nih sik ayu temen Kak. Sing lanang nek nyong tak uga ngono. Niku nggih. Niku kan nek menungso. Nggih mboten. Kan kalau manusia Allah itu tidak melihat keburukannya, yang dilihat apa? Pertaubatannya itu luar biasa. Maka sungguh indah sifat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi Allah itu mencintai. Jadi nek wong pun cinta niku pun mboten ngeling-eling napa, termasuk wau niku penganten. Bagi si cantik tadi tidak akan melihat niku mboten gadang, tapi nek pun cinta kes ora mboten lihat apa-apa. Sing komentar kan wong penonton mawon. Seorang ibu yang merawat anaknya, mohon maaf, anaknya 7, 6-nya normal, yang 1 mohon maaf Down syndrome, lumpuh sejak lahir. Tapi terus didekap, dididik dan sebagainya, luar biasa karena adanya cinta. Sehingga fisik sudah tidak menjadi sesuatu hambatan untuk menghadirkan cinta. Dan niku Gusti Allah niku melebihi itu semuanya. Ketika para pendosa merasa diri pesimis, ya Allah kayaknya saya ora pantes, tapi kalau taubat langsung statusnya dari pendosa menjadi yang dicintai. Statusnya berubah luar biasa. Innallaha yuhibbut tawwabina, mencintai wong-wong sing tobat. Tadinya tukang judi tobat menjadi yang dicintai. Ora kepingin. Tadinya pernah bunuh orang, semua membenci, keluarganya ikut membenci. Begitu taubat, Allah langsung kasih like. Begitu dilihat, akune Gusti Allah lho sing nge-like niku. Bayangkan. Nek menungso kan ulah mesti nek nyang ngono ya, jotek. Niku kan kalau manusia, Gusti Allah niku tidak pernah disembah, sholat ditinggal, maksiat terus jalan. Ketika datang Allah tidak pernah siki agi medhek jotek teman, tidak pernah Gusti Allah. Dia datang dengan berjalan, Allah sambut dengan berlari. Jangan pernah samakan kasih sayang Allah dengan informasi tentang sifat manusia. Begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita yang pernah berbuat salah, tidak ada alasan bagi kita yang pernah berbuat dosa, berbuat khilaf, kecil, sedang ataupun besar, sekali ataupun berkali-kali, melainkan kita harus senantiasa berprasangka baik dan bersegera menuju ampunan Allah, dan pasti akan Allah ampuni. Terakhir, apa keuntungan orang yang taubat selain dicintai Allah? Apa Bu keuntungannya? Nek onten wong salah kemudian taubat dapat apa? Di samping dapat pahala, dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Allah hapus semuanya, resik kemudian berangkat dari nol. Diampuni. Nanti di hadapan Allah itu, sekalipun ada ayat yang mengatakan bahwa setiap amalan yang sebesar biji sawi pasti akan ada balasannya. Nggih mboten?
Faman ya'mal mithqala dzarratin, kecil buruk ada balasannya, kecil baik ada balasannya. Iya, itu memang sunnatullah dan itu akan berjalan. Tapi pendosa yang datang dengan penuh penyesalan dan taubat, maka dosanya diampuni. Di hadapan Allah nanti dia gumun, saya kan nggak pernah sholat, saya kan puasa Ramadan nembe beberapa tahun, saya kan sering berbuat khilaf, salah, dosa, mabuk, judi, zina, bunuh orang, riba, haram yang lain. Kok ora ketok, kok tidak dinampakkan? Kata Allah, kan kamu sudah taubat, sudah saya hapus, yang saya hitung ya amal soleh kamu setelah itu. Maka yuk, siapapun kita, bismillah. Kalau kita pernah berbuat salah, kita bersegera untuk bertaubat. Itu juga kita harus melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada di sekitar kita, siapapun mereka, tetangga, saudara, teman, orang tua, kakak, adik, siapapun mereka pernah berbuat salah, kemudian mereka berusaha memperbaiki, jangan pernah jauhi. Ajak, rangkul, agar mereka bisa mendapatkan nikmatnya iman, lezatnya takwa. Jangan pernah dijauhi. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang ada orang sudah taubat, orang sudah berusaha menjadi baik, sekalipun harus timik-timik. Kenapa timik-timik? Mungkin dia baru sekarang belajar, biar nggak pernah ngaji. Jadi umurnya 50 tahun, umurnya 40 tahun atau lebih, tanyanya, nek lebar Allahu Akbar sih mocone nopo mbak? Nggak usah, hah? Hah? Kuilicah TK. Ya, jangan. Atau kita merasa jijik, merasa risih, atau kadang-kadang orang itu sudah mulai berbuat baik dan sebagainya, sudah mulai mendapat respek dari masyarakat, mudah mendapatkan respek lagi dari keluarganya, dadak ono sing lah kali ora ngerti zaman biyene nyong ngerti sekolahe bareng. Walah kae mono, masya Allah. Kae mulane pada iman gelem kekancan sebelah orang ngerti. Kok repot-repot temen to sing wong kados niki. Gemes kula niku nek wonten wong kados niki. Gemes. Wong Gusti Allah mawon memberikan maaf kok ndadak. Nggih mboten? Ada enggak yang model seperti itu? Ada. Kampung Afrika Utara. Niku teng Afrika Utara niku pas kula dolan mriku rata-rata kaya niku. Niku nyinyi repol. Wonten wong jilbaban api ayo ya. Lho kuwi nek ora ngandel jal dicek akune. Jaman isih muda pirang-pirang nek ora ana berarti nembe dihapus wingi. Nyong gen weruh wingi. Ya Allah ya Rabbi. Nyong tanggane. Wih lho samben dina dapeli 5 dina wonge 5 siji kabeh. Siki mono. Lah ya Allah. Niku wong daerah Afrika Utara. Niku nggih. Teng mriki niku mboten enten sing kados niku. Maka nggih kalau ada orang sudah bertaubat, berusaha untuk memperbaiki dirinya, mari kita pun harus merangkulnya, mengajaknya, jadikan itu sebagai sahabat, jagi ngaji, dijak arisan, dijak jalan kemana, karena mereka butuh. Jangan sampai mereka kemudian tidak dapat orang-orang baik seperti ibu sing WA, sing ngejak idolan yang dulu sama-sama maksiat, akhirnya apa? Banyak orang taubat akhirnya kembali lagi. Kenapa? Sing resik, sok resik moh kekancan kali sing wis tau reget. Ini yang dan kita punya andil di situ. Kalau ditanya sama orang nanti, "Lah kamu sudah taubat, kenapa kok kembali lagi?" Lah kula ajeng ikut majelis taklim Anisa, ajeng selfie dijorokake ora oleh. Ajeng foto di crop malahan. Maka anggota An-Nisa niku terus diundang kabeh. Dan ini kan jangan sampai terjadi seperti itu. Maka andai kata nanti ada yang hadir tidak tahu alibata, tidak apa-apa, ajari Bu. Onten sing unduk pengen diwarai nek salat si pripun sarane tahiyat. Padahal lahire bapak ibu Islam, Al-Fatihah mboten apal ada Bu. Kalau jenengan jumpa itu ajak gandeng tangannya, bisa jadi jenengan nanti ikut ke surga gara-gara persaksian ini.
Ditanya, kamu ahli maksiat, kenapa menjadi penduduk surga? Kulo kekancan kalih sing jenenge niki. Lah kowe sapa? Anggota majelis taklim An-Nisa. Pundi wonge? Lho, lagi dobong nang neraka padahal. Terus langsung mendapat hak prerogatif Allah. Kowe sing marai dhek tobat, sing marai dhek dadi apik nggih. Yakin niku telaten banget WA kula. Ayo Dek, mumpung Rebo Anisaan yuk. Terus kula akhirnya ajeng dolan niku wonge. Walah, akhirnya dapat surat, terus diparingake kalih malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik langsung suratnya kang Gusti Allah. Mentas, wah kon mentas niki langsung. Ngertos mentas mboten jenengan? Mentas niku dari ciblonan terus langsung kan wah niku terus diandrui nggih, di minyak kayu putih menanget ngoten niku nek cara wong kademen, terus dipakaikan pakaian yang baik, terus diajak sama sahabatnya tadi digandeng. Itu yang disebut dengan sahabat yang membawa syafaat dengan izin Allah. Maka pentingnya kita berteman dengan orang-orang baik, mengajak kebaikan. Ngoten Bu. Jadi sekali lagi, kenapa saya mengatakan seperti itu? Banyak yang menyampaikan pengen dadi apik ditolak. Entah di keluarganya, entah di masyarakatnya, entah di komunitasnya, yang terjadi para orang-orang yang taubat kembali. Maka jangan sampai terjadi. Kalau di Wonosobo, kalau di sekitar tempat tinggal kita, di desa kita, di keluarga kita mungkin termasuk, ada yang berusaha menjadi baik, yuk rangkul Bu, jangan-jangan itu yang menjadikan kita termasuk ahli surga. Maka itu yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan termasuk kita yang pernah salah, mari kita bertaubat, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Kemudian jika ada sahabat kita, saudara kita, siapapun yang pernah salah, jangan pernah lihat masa lalunya, tapi lihat hari ini dia berbuat apa, kemudian yuk ajak. Kemudian yuk kita jadikan teman, kita jadikan saudara, sehingga Muslim yang sejati, mukmin yang sejati selalu menganggap Muslim yang lain sebagai saudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi Muslim yang lain. Yashuddu ba'duhum ba'do. Saling menguatkan, saling membantu, saling meringankan beban. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat pun. Bismillah. Itu saja ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Ada sesi tanya jawab Bu Nur. Kalau ada tanya jawab ada sekitar 10 menit. Barangkali ada, silahkan bertanya. Oh nggih Bu, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok masih menjalani apa itu? Hisab. Karena kesalahan-kesalahan di dunia, menjalani hukuman, misalnya masuk neraka, atau nanti kalau dosanya sudah mungkin sudah habis, bisa masuk ke surga atau bagaimana itu? Cukup Ibu? Nggih. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Sabto. Ibu Sabto. Terima kasih Ibu Sabto. Apakah seorang muslim yang pernah berbuat dosa, berbuat salah, kemudian bertaubat, dia itu akan dihitung tidak sih salahnya? Nanti dihisapnya Allah akan dimasukkan neraka dulu. Setelah nanti hitung-hitungan dosa sama dengan nerakanya selesai, baru diangkat untuk dimasukkan ke surga. Ya, memang karena setiap apapun perbuatan kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya jika kita berbuat baik-baiknya untuk diri kita, demikian juga perbuatan yang buruk, maka artinya kebaikan kembali kepada kita, keburukan kepada kita. Kalau itu levelnya dunia, nek jenengan tumindak apik di dunia ini mendapatkan banyak kebaikan juga. Sapa sing nandur kabecikan ya akan ngunduh kabecikan. Kebalikannya, yang sering berbuat jahat, sering berbuat hal yang tidak baik, yang ngunduhnya, panennya juga hal-hal yang buruk. Itu kalau levelnya dunia. Lah kalau di akhirat sama. Di akhirat juga sama.
Amal solih sama dengan ridha Allah mengantarkan ke surga, amal buruk mendapatkan murka Allah sama dengan neraka. Tapi surga dan neraka juga nanti akan ditentukan dengan rahmatnya Allah. Selain dengan amalan kita, yang menentukan surga memang amalan kita, Bu. Amal kita yang akan menentukan, tapi selain amal kita, surga dan neraka juga bisa ditentukan dengan rahmatnya Allah. Bagaimana tidak ada seorang pendosa, wanita tukang pezina, PSK di zaman dahulu, hanya karena hatinya tergerak berbuat baik, melihat anjing yang mau sekarat, maka dia ambil sepatunya, kemudian diisi air, maka dari sepatu yang ada airnya dia berikan kepada anjing yang sekarat karena kehausan. Anjingnya minum, akhirnya selamat, hidup dengan rahmat Allah. Allah melihat kebaikannya, Allah ampuni dosanya, dijadikan penghuni surga. Ada seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Mak kerentek atine, weleh salah jah nyong jah. Akhirnya datangi seorang alim, tanya ingin taubat. Yang jawab, weleh satu orang saja dibunuh seperti membunuh orang di dunia. Lah kok sing dipateni 99 neraka sampeyan. Tidak puas dengan jawabannya, ambil pedang tusuk genep 100. Mulane hati-hati nek wonten wong takon jawabe nyengit nggih. Ini jenengan iso di kewatan benar itu. Datang kepada orang alim yang kedua mengatakan, Allah akan menerima semua taubat. Kemudian ditunjukkan satu kampung yang di sana itu banyak orang yang baik, dan jangan pernah kembali kepada kampungmu karena lingkungan akan mempengaruhi. Maka singkat cerita dia berjalan, belum sampai Allah takdirkan dia meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang keduanya. Malaikat rahmat menganggap ini sudah taubat. Yang azab mengatakan tapi urung lakoni kebencian, full dalam hidupnya, full 100% keburukan. Maka rebutan dua malaikat. Ketika rebutan dua-duanya dipanggil Gusti Allah, sekarang ukur jaraknya. Dia meninggal dalam perjalanan menuju taubatnya, maka ukur mana tempat yang lebih dekat, maka itu nasibnya. Maka diukur singkat cerita, nggo meteran. Dukur niku dari tempat dia berbuat keburukan menuju tempat kebaikan, mati neteng tengah-tengah dukur. Pas dukur podo meterane. Begitu dicek ulang, KCE 1 jengkal, sekilan Bu. Lebih dekat kemana? Lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, lebih dekat kepada tempat dia ingin taubat. Maka kemudian Allah menyampaikan berarti dia penduduk surga. Maka ada orang nanti di hadapan Allah itu, sekalipun nanti sesuai dengan amalnya masing-masing, tapi bisa jadi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Dan itu yang kita berharap. Karena kalau kita hanya berharap amal soleh kita, tamat riwayat Bu. Kulon jenengan nek pengen mlebu swarga kok ngandel ke amale kulon jenengan, tamat riwayat. Coba satu hari saja, pun mboten usah ngitung seumur hidup, ngitung sedinten. Selain bulan Ramadan, kapan kita menjadi ahli ibadah? Sholat ki mung 5 menit. Tambah zikir 5 menit, 5 kali 10 50 menit. Orang ngasih sejam, waktu satu hari 24 jam. PD masuk surga? Ketika kita bertemu dengan orang, luweh akeh senyum. Ketika hati kita ditanya, banyak husnudon atau suudon? Langkah kaki kita coba, banyak ke masjid, banyak ke taklim, atau lebih jauh ke healing? Ketika kita ngaji seperti ini, rong jam betah napa mboten? Nek teng pantai sejam kurang. Wah, jenengan tour leadernya TL-nya untuk wisata yang kedua waktunya 1 jam ya, kan protes ora cukup. Waktunya ini ke Malioboro nggih jenengan ajeng teng mall monggo belanja, waktunya 1 jam atau 1 jam setengah. Enggak cukup 4 jam ora kroso. Kalau kita ke surga hanya dengan amal kita, kira-kira optimis masuk surga tidak? Makanya kita berharap ke surga itu dengan rahmatnya Allah. Maka pertanyaan ibu tadi bisa jadi betul, amalan kita akan mengantarkan baik itu tiket ke surga, tapi keburukan harus dicuci dulu di neraka.
Tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Neraka. Khaira yarah, surga. Tapi ada juga yang masuk surga karena rahmatnya Allah. Kenapa? Ketulusan hati, kebersihan hati, yang itu mengantarkan kepada rahmatnya Allah. Wong iki pancen cok salah, wong iki, tapi kebersihan hatinya untuk terus mengingatku. Akeh kelalene tapi ya ora tahu lat anggone kelingan ya Allah, maka dia setiap harinya selalu beristighfar saking wedine kalih azabe Gusti Allah, maka kalih melampah astagfirullah. Kelingan zaman enom astagfirullah. Astagfirullah. Maka ketulusan hati yang akan menyebabkan hadirnya rahmat Allah, dan itu yang kita harapkan. Dan yang kedua, syafaat Nabi yang kita harapkan. Kita berusaha mengikuti ajaran Nabi, kita berharap kita yang berlumuran dosa disapa Nabi, kemudian dibawa Nabi nanti ke hadapan Allah, Nabi bersujud. Kata Allah, kamu kenapa sujud wahai Muhammad kekasihku? Kamu itu tinggal di surga. Kata Rasulullah, junjungan kita mengatakan, saya tidak akan bangkit dari sujud kecuali orang yang ada di belakangku engkau ampuni ya Rabb. Maka ada cerita itu Nabi Muhammad sampai Nabi Musa, ini sebagai penutup nggih. Itu ada di dua sisi arsy-nya Allah. Nabi Musa itu di sebelah kanannya, Nabi Muhammad di sebelah kiri. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ada di sebelah kiri? Kata Rasulullah, sebelah kanan itu jalur ke surga. Saya sengaja memilih jalur kiri, ini jalur ke neraka, karena saya tidak ingin melihat umatku jalan ke sini. Kalau saya jumpa umatku, saya akan stop, saya akan mintakan ampunan kepada Allah. Niku Nabi Muhammad iman kalih kula jenengan. Nek kula jenengan boten berusaha mengikuti Nabi, kita takut Nabi kecewa sama kita. Maka itu diantara harapan kita selain rahmat Allah, syafaat Nabi. Dengan jalan apa? Salah satunya tema kita, dengan kita bersegera bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Salah, taubat, salah lagi, taubat lagi, jangan pernah. Karena setan akan terus menggoda kita pun harus semakin sering bertaubat. Dan tadi, jangan pernah lepaskan teman-teman yang solih dan solihah. Lingkungan yang baik jangan pernah ditinggalkan. Masuklah ke komunitas-komunitas yang baik, karena itu yang mungkin bisa menyelamatkan kita. Mungkin itu saja nggih, karena sudah 11:30. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini memberikan manfaat. Allah berikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Dunia kita diberikan kebaikan, lebih-lebih akhirat kita Allah berikan kebaikan kepada kita, sehingga kita semuanya bersama-sama menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Banyak salah mohon maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan mohon diikhlaskan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.